Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dicintai Allah, alhamdulillah kita selalu memuji Allah, mengagungkan Allah, menyerahkan diri kepada Allah karena kita semua hamba yang lemah, hamba yang dhaif. La haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kita melanjutkan kajian kita masih terkait kebencanaan. Alhamdulillah di beberapa tempat saya terus menyampaikan hal ini untuk bersama menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah. Malam Sabtu yang lalu, ba'da maghrib saya di Masjid Oman, sekaligus di sana penggalangan dana, dan Oman melakukan yang pertama sudah, ya ini yang kedua, untuk menyerahkan bantuan dana. Jadi kita bersyukur ada yang saudara-saudara kita bergerak ya, untuk memberi kita kesempatan juga dalam beramal ibadah. Dan di masjid kita ini sungguh luar biasa. Ini jamaah bisa menyaksikan ya. Nanti Ustadz Ustandi di akhir ceramah, beliau mungkin lagi di luar ini, akan datang melaporkan berapa dana yang sudah kita terima, kemudian semua yang nampak ini ya adalah bantuan dari semua jamaah, bahkan ada yang di luar dari dusun kita. Ada juga yang berjumpa dengan saya, dia ada bantuan dari teman-temannya di Jakarta dan dia sedang membeli sekarang barang-barang, nanti akan diserahkan kepada kita. Tadi malam ya kita juga rapat koordinasi, dihadiri langsung oleh Pak Kadus dan ada Pak Imam. Sumbangan pikiran-pikiran dari jamaah baik sebelum rapat maupun rapat tadi malam kami ucapkan terima kasih, dan nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ustandi teknisnya. Bahkan ada jamaah dari Arun yang datang juga menyampaikan kalau butuh truk ya nanti kita akan koordinasikan katanya. Jadi subhanallah, inilah nilai kebersamaan kita. Nah jamaah, apa yang saya perlihatkan ini adalah kenyataan dari foto satelit yang terjadi di tanggal 25 dan 26 November. Inilah yang namanya siklon tropis Senyar. Jadi ini bukan simulasi, ya, bukan dibuat manusia. Beginilah keadaan Sumatera, ya, termasuk Thailand, Malaysia, yang dihantam oleh siklon ini. Ini makhluk Allah. Ya. Allah mengirim makhluknya ini kemana Allah suka. Karena dia yang punya alam ini. Maka kita sudah lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad ya. 7 hari 7 malam dengan angin taufan. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Madian yang di dalam berdagang bisnis selalu curang ya. Karena itu hati-hati para pedagang ya. Apalagi saat sekarang kita diuji dengan iman ini. Saya kemarin kebetulan goes itu menuju Lubuk, kemudian keluar ke pabrik PIM itu di dekat Belang Bintang. Saya berhenti beli air mineral di sebuah kedai kecil, ada ibu-ibu sama suaminya berjualan. Ya, sepanjang jalan itu dari Lubuk itu tidak ada yang jual rambutan, karena semua rumah pohon rambutan. Akhirnya kami beli rambutannya di Lambarau. Nah saya tanya sama ibu itu, ibu jual bensin? Ya Pak, katanya. Harga 12.500 seperti biasa. Kemarin kami sudah tidak bisa tolong orang, tidak mau kami buat susah orang Pak. Kami tidak jualan, subhanallah. Tersentuh saya, ya. Luar biasa. Kami sudah tidak bisa tolong orang, bagaimana kami mau buat susah orang? Itulah harusnya seorang beriman. Nah, jamaah, ini dia makhluk Allah ini. Sama dengan ababil yang Allah datangkan.
Jadi bagaimana Allah itu adalah sudah Allah yang mengatur seluruh alam ini. Nah, siklon ini sangat dahsyat ya. Itu terjadinya menurut para ahli pada 25 November itu hujan di Sumatera 3 kali lipat hujan di Aceh 3 kali lipat hujan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Apa maksudnya? Urusan Allah ini. Kita tidak tahu. Ya. Kenapa di tempat kita sampai 3 kali lipat? Itu sebabnya tenggelam. Itu. Ya, Tamiang luar biasa. Sekarang sisa lumpur ini saudara kita di depan, almarhum Pak Dindin itu, istrinya ada menyampaikan juga WA ke saya, keluarganya sampai sekarang lumpuh tinggi ya. Ibunya dievakuasi, kita juga minta status tandi. Nanti mungkin ada memberikan juga menyisihkan bantuan. Mungkin ada jamaah juga yang menyampaikan keluarganya dan sebagainya. Kita bisa salurkan juga. Nah, jamaah yang dicintai Allah, inilah kondisi. Dan 27 November hari Jumat, si siklon ini sudah keluar dia. Jadi dia sudah meninggalkan wilayah Selat Malaka, dia menuju Selat Cina, tapi di running tech TV sekarang kita lihat warning untuk wilayah Sulawesi. Ya. Dan teman-teman di Kalimantan sudah berseru, pengamat-pengamat lingkungan, kita tunggu waktu, kata mereka. Jadi ini sebenarnya pemicu. Penyebabnya manusia. Nanti insya Allah saya akan jelaskan. Nah, yang paling utama bagi kita hari ini adalah kita bersikap. Dan ini alhamdulillah, selesai saya ceramah minggu lalu, Ustadz Ustandi, teman-teman itu mendatangi saya, antusiasme yang luar biasa. Jadi saya sampaikan juga ke Pak Kadus, ini kita sifatnya karena ini bencana, ya kita tidak lagi bicara struktural, kita bicara kemanusiaan. Jadi sekarang semua kita siapapun terlibat, bukan bicara BKM, bukan bicara dusun, tapi semua yang ingin membantu. Maka kami berterima kasih kemarin. Saya tidak menyangka, saya sangka di hari Ahad mau dikumpuli. Ternyata gerakan jam 2 siang, ibu-ibu juga subhanallah, dan duduk berlapak di situ, terus memilah. Datang semua. Jadi kita mohon semua, kita terpanggil ya. Karena kita bicara hati ini adalah bicara kemanusiaan. Nah, jemaah, kita sebagai orang beriman ini memang diperintahkan untuk mendoakan kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah. Dan ada doa Nabi yang sifatnya tidak untuk dijaharkan, tapi di-share-kan, yaitu bermohon kepada Allah untuk kita tidak tertimpa dengan bencana yang sama. Karena kalau ini kita jaharkan, menyakitkan hati saudara kita yang musibah. Jadi kita di dalam hati bermohon jangan sampai itu menimpa kepada tempat kita. Kemudian bertakziah, menjenguk. Jadi ada yang sudah mencoba berangkat, ya. Ada kapal disediakan dan sebagainya. Sekarang beberapa wilayah yang tidak tembus, ini bisa dilakukan. Tadi malam saya terima WA, Takengon sudah mulai aktif ya, sinyal. Ada sahabat saya, Pak Budi namanya, kepala sekolah di salah satu min di sana, itu melaporkan kondisi ya, yang mereka memang terkepung, lapar. Mualim juga dalam rilisnya kemarin mengatakan banyak yang meninggal bukan karena banjir saat ini, beberapa hari ini, tapi mati karena kelaparan. Ya, mati karena kelaparan, kehausan dan kelelahan. Terutama kita merasakanlah yang tua-tua ya. Kalau yang muda mungkin masih bisa bertahan. Yang umur sudah 60 ke atas itu berat sekali. Kemudian memberikan bantuan. Dan pahalanya tidak main-main ini. Baginda Rasulullah mengatakan, nanti kalau orang yang suka bertakziah kepada saudara yang ditimpa musibah, di hari kiamat dia akan diberi pakaian kemuliaan. Ini pakaian biasa yang kita beri, tapi nanti di akhirat Allah ganti dia dengan pakaian kemuliaan. Kita tahu semua yang dibangkitkan di hari kiamat itu mengerikan. Kalau hadis-hadis menceritakan ketika sangkakala ketiga ditiup, semua kuburan terbongkar. Orang semua kaget, apa ini? Saling bertanya. Mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Ada yang bangkit dengan pakaian ihramnya. Tapi kata Rasulullah, ada yang bangkit kepala ke bawah, kaki ke atas.
Ada yang bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hei, kamu kaki ke bawah, kepala ke atas. Bagaimana mungkin? Itu Allah yang atur. Maka kalau Allah taruh kepala ke bawah, kaki ke atas, itu juga mungkin. Karena semua ini Allah yang melakukan. Ada kata Rasulullah yang bangkit seperti babi dia. Nabrak sana, nabrak sini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan kemuliaan pada hari kiamat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ketika itu terbangun dan bertanya kepada Jibril, hai Jibril, hari apa ini? Karena Rasulullah tertidur sejak wafatnya. Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari yang dijanjikan. Inilah hari kiamat. Inilah hari pengadilan. Inilah padang mahsyar. Apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan umatku Jibril? Subhanallah. Yang Rasulullah ingat adalah kita semua. Bagaimana dengan umatku, wahai Jibril? Maka Nabi Muhammad mendoakan kita semua. Maka banyak-banyaklah kita bersalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Memberikan pertolongan. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, nanti dia akan dilapangkan dari kesusahan di hari kiamat. Matahari sejengkal, keringat bercucuran. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya nanti masuk ke bawah bumi hanya beberapa hasta, setelah itu keringat akan naik. Ada yang sedengkul, ada yang sebusar. Bahkan Rasul mengatakan ada yang sebibir dan dia berenang di atas keringatnya. Nah, kemudian mendoakan. Ya, ini contoh saja Rasulullah memberi contoh doa bagi orang yang sakit, ya, dan bagi yang musibah dengan doa musibah. Nah, jamaah, Ustadz Sirajuddin menyampaikan kisah ini. Ya, beliau waktu itu juga bertanya siapa namanya, beliau lupa. Saya mencoba mencari nama sahabat ini, Sya'ban. Ini sahabat Nabi yang sangat setia, jamaah tetap Masjid Nabawi. Subuh Nabi Muhammad menengok ke tempat biasa Sya'ban berdiri, tidak ada. Maka Nabi menunda sebentar iqamah. Karena sholat subuh itu derajat sholat sunatnya lebih baik dari dunia seisinya. Jadi alhamdulillah jamaah yang telat di tempat lain pindah ke masjid kita ini biasanya. Karena di Aceh masjid terakhir untuk qomat adalah masjid ini. Ya, barangkali ya. Karena kita lama. Bahkan kita bangun tidur, sudah azan, kita masih sempat ke kamar mandi, sempat kita melakukan hal-hal yang masih kita perlukan. Apalagi orang tua sakit perut sehingga sholatnya nyaman. Kita datang ke masjid, kita masih bisa sholat. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Karena itu muadzin jangan cepat-cepat qomat juga, dia tengok kadang-kadang ada yang masih satu rakaat. Kita sabar menunggu. Karena ini zaman Nabi nggak ada. Ini bid'ah nih. Maksud saya ini hanya untuk menertibkan kita saja. Nah jemaah, jadi sahabat ini ditunggu oleh Nabi. Akhirnya tidak datang. Lalu Nabi sholat, selesai sholat Nabi tanya, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Mungkin ada sesuatu, kita tengok dia. Ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah saya tahu tapi nampaknya jauh rumahnya. Kata Rasulullah nggak apa-apa, kita ke sana. Maka selesai sholat subuh, pasti sarapan dulu lah ya. Mampir ke Raya Kopi, Hope ya. Kita disumbang terus ini oleh Hope. Doakan ya Hope Raya, minuman ini gratis dari mereka, semua berkah. Jadi Nabi berangkat dan dalam riwayat disebutkan tiba di rumah Sya'ban waktu duha. Kira-kira jauh itu kan, jam 9 atau jam 10. Nabi memberi salam, assalamualaikum. Disambut oleh istrinya dan keluarganya. Dan nampak istrinya bersedih. Nabi bertanya, bagaimana kabar sahabat kami Sya'ban? Dan istrinya, dia tadi malam meninggal ya Rasulullah. Jadi sudah meninggal dari malam. Dan sudah dikebumikan wahai Rasul. Rasulullah dengan sahabat tersentak. Ya, mereka berdoalah karena kehilangan sahabat yang baik. Istrinya kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya takut suami saya itu meninggalnya tidak baik. Karena dia sebelum meninggal berteriak 3 kali. Rasulullah bertanya,
Apa yang diteriakannya ibu? Kata istrinya, pertama dia berteriak, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Kemudian setelah itu dia berteriak lagi, aduh, mengapa bukan yang bagus? Aduh, mengapa tidak semuanya? Rasulullah terdiam, karena beliau tidak tahu. Rasulullah itu selalu diberi wahyu oleh Allah. Wahyu yang tertulis, tekstual, itu Al-Quran namanya. Ya. Semua ucapan Nabi itu diyakini adalah wahyu. Nabi bukan dengan hawa nafsunya. Ada wahyu yang bersifat hadis qudsi, ya, firman Allah. Karena itu kalau baca itu biasanya Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Nah, itu kaitannya adalah dengan hadis qudsi. Artinya nanti redaksinya Rasulullah. Nah, tapi ucapan Rasulullah yang kita dengar itu juga adalah bimbingan Allah. Maka Rasulullah berdiam. Datang Jibril beritahu tentu. Kata Rasulullah, wahai istri Sya'ban, berbahagialah. Sya'ban itu orang baik. Kami menjadi saksi. Maka ketika melepas jenazah, Pak Imam, siapapun yang melepas jenazah biasanya bertanya, apakah jenazah ini orang baik? Apakah jamaah menyaksikan dia orang yang soleh, orang yang taat? Kita semua menjawab, ya. Dan Nabi Muhammad bersaksi dengan para sahabat, ini dia adalah orang baik, dia selamat. Adapun 3 ucapannya, kata Rasulullah, setiap orang wafat Allah perlihatkan kasyaf, kenampakan yang orang lain tidak nampak. Karena itu saat sakaratul maut itu, nggak bisa lagi kita sudah mendengar siapa-siapa. Itu sebabnya para ulama mengatakan kalau ada keluarga yang sakit, yang kita duga kemungkinan ini berat, sakaratul maut, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, jangan diganggu lagi. Biar itu menjadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, tempatnya adalah surga. Jadi jangan disibukkan lagi, karena dia juga sedang sibuk sekarang. Cukup kita jaga saja. Kata Rasulullah, Allah buka semua apa-apa yang tidak nampak. Nah itu banyak saksi. Waktu korban tsunami itu masuk banjir. Itu kan menderita sebenarnya. Tapi waktu ditemukan jenazahnya senyum. Jenazah anak-anak. Padahal dia sakit itu secara lahiriah. Tapi pada saat sakaratul maut itu tidak ada lagi sakit dunia. Karena Allah sudah lepaskan itu semua. Sehingga yang dia nampak, orang sakitnya bagaimana, tapi sesuatu yang dia lihat adalah sesuatu yang sangat indah, itu tidak ada lagi rasa. Maka tersenyum dia. Maka kata Rasulullah, Sya'ban ini selalu berusaha ke masjid. Sehingga Allah perlihatkan pahalanya. Yang dia sesalkan, seandainya rumahnya lebih jauh lagi, pahalanya jauh lebih besar. Bersyukurlah orang yang rumahnya jauh dari masjid. Dari Pungi siapa sini ada? Biasa ada jamaah kita dari Pungi. Ya. Siapa lagi yang jauh rumahnya? Yang paling dekat Bang Yan. Mengapa tidak lebih jauh lagi, kata dia. Kata Rasulullah, Allah perlihatkan pahalanya. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, satu subuh dia keluar, angin sangat kencang, dia kedinginan, dia masuk lagi. Dia cari mantel. Terpikir olehnya mungkin kotor nanti di luar debu. Dia ambil mantel yang jelek. Dipakainya mantel itu. Di tengah jalan dia lihat ada orang kedinginan. Bajunya terlepas. Dia buka mantelnya, dia kasih. Sehingga orang itu bisa bertahan. Allah perlihatkan pahalanya. Aduh, dia bilang seandainya lebih bagus. Nah, begitu juga kita buka lemari kan. Aduh, bagus nih masih, bagus nih masih. Itu saya rasakan. Padahal kita seminggu itu pakai baju, ya mungkin paling banyak 6 biji. Sarung, paling banyak 3 kita pakai. Selusin, ada yang sarungnya 2 lusin itu. Saatnya sekarang, supaya jangan menyesal kita. Alhamdulillah ini ibu-ibu saya yakin ini sudah pilih yang terbaik ya. Karena kita bisa beli lagi nanti. Mengapa bukan yang bagus? Artinya yang jelek saja pahalanya udah besar. Apalagi yang bagus.
Yang ketiga kata Rasulullah, si Sya'ban ini suatu saat suamimu itu mau sarapan, lapar dia, ada sepotong roti dan segelas susu. Rumahnya diketuk. Dia buka, ada pengemis, dia bilang, saya berapa hari tidak makan Tuhan, berilah sedikit. Dipotong 2 roti sama Sya'ban, dibagi 2 susu. Allah perlihatkan pahalanya. Maka Sya'ban berteriak, aduh, mengapa enggak seluruhnya saya kasih? Pahalanya jauh lebih besar. Kita tidak sampai separuh roti Sya'ban, tidak apa-apa. Ya, 1/10 roti Sya'ban pun sudah alhamdulillah. Karena kita sudah berbuat. Karena itu nanti Ustaz akan mengumumkan, kita buka gelombang kedua. Nah, kita masih menampung saudara-saudara kita yang masih ingin berbagi. Jadi kalau bisa tolong nanti sudah di-vaking ya. Nah, kita kotak entah masih ada, tapi insya Allah masih. Nah baik jemaah, ini adalah sebuah kisah moral yang sudah Ustadz Sirajuddin juga sampaikan di malam kajian itu, dan beliau juga apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Nah, saya ingin mengulas sedikit kembali tentang apa kata Al-Quran tentang bencana. Bismillah. Izin minum. Mohon doa juga ini saya, Ustadz Ustadi, Ustadz Opa. Kami berupaya selalu membimbing umat. Saya kalau sudah mulai Jumat itu sudah terus ya, subuh, malam. Ya mudah-mudahan sehat ini. Badan sudah gak demam soalnya. Apalagi waktu ke Oman itu kan masih mati lampu. Wah, Masya Allah, lalu lintas begitu susah kita menerobos. Apa kata Al-Quran tentang bencana? Nah, ini sudah saya ingatkan kemarin, saya mengulang saja. Bencana bahasa Indonesia, bahasa Arabnya musibah. Dan musibah ini juga menjadi bahasa kita sekarang. Ada 50 ayat menurut Muhammad Syarif Hidayatullah dalam buku beliau Perspektif Al-Quran. Ada kata ini 50 ayat diulang dalam Quran. Dan musibah ini ada dalam 2 makna. Pertama, kejadian peristiwa yang menyedihkan menimpa. Yang kedua, malapetaka. Jadi saya cerita hilang sendal, rupanya ada yang memang hilang sendal. Ahad kemarin, Pak, siapa ya? Minta maaf Pak, ya tidak bermaksud, tapi memang nggak pulang, beliau nggak ada sendal lagi. Wallahualam, mungkin ada sahabat yang lupa pakai sendal lainnya. Saya juga ketika maulid taruh sendal, pergi ke toilet, istirahat sebentar, keluar, sendalnya juga nggak ada. Sampai sekarang belum kembali, nggak apa-apa. Itu musibah, hilang dompet, ya, hilang HP, bocor ban, itu musibah. Nah, alhamdulillah, ini bukan bermaksud ujub ya, ria. Kemarin itu habis sholat zuhur, saya kan pakai baju ini. Saya mau beli nasi di sholat zuhur. Karena istri kan di Jakarta, jadi saya mau beli nasi, makan siang. Dompet saya nggak ada, tapi saya berbaik sangka mungkin ketinggalan di rumah. Ya, sambil saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulanglah saya di zuhur itu, agak telat sedikit karena masih ketemu teman-teman. Di rumah, yang bantu baru datang dia, karena dia antri sembako. Dia baru datang, saya buka pintu, dia bilang, Pak, ini dompet Bapak tadi diantar sama 2 orang anak-anak. Saya cari anaknya, nggak tahu lagi siapa, dia pun nggak tahu. Dia bilang, ini punya Bapak tadi yang ke masjid. Saya tersentak, bukan masalah uangnya. Dan alhamdulillah uangnya tak ada satupun yang hilang. Saya bermohon mudahan dapat tahu siapa anak itu. Yang tidak kita ucapin terima kasih. Uangnya tak ada satupun yang lain. Yang masalah itu kan dokumennya. Urusan SIM, urusan KTP, kan berat itu. Tapi itu musibah. Teman saya bocor ban di loop, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia masuk warung kopi, nggak lama ada teman yang mampir di situ. Jadi karena itu setiap musibah itu jangan lupa, bukan musibah besar saja. Orang meninggal saja baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering masyarakat kita kalau diceritakan ada tadi jatuh ini apa di sumur HP saya, innalillahi, siapa yang meninggal? Ada yang meninggal. Alladzina idza asabathum musibah, apabila ditimpa oleh musibah, qalu
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada kejadian ibu naik mobil sama bapak tiba-tiba mogok, ya, habis minyak atau apa, bocor ban, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakinlah ucapan itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu tidak tahu kita dari mana. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu dari mana. Tiba-tiba datang. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, malapetaka ini yang kita ceritakan. Ini yang terjadi pada kaum Ad ya. Malapetaka ini disebut oleh Al-Qur'an ada 6. Ada banjir, ada gempa, ada angin topan, ada hujan batu, ada kemarau, ada kelaparan. Nah, semua yang Quran bahas dalam 6 ini arahnya azab. Karena itu saya kemarin mengungkapkan azab ini untuk orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah kepada orang beriman sangat kasih dan sayang. Allah itu mendahulukan Rahman dan Rahimnya. Karena itu jamaah, kalau kita buka Al-Quran di seluruh dunia ini, ayat pertama yang kita jumpai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya 99 Asmaul Husna. Banyak kan? Wallazi, apa itu sering surah yang dibaca oleh Ustandi misalnya, wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim, wallahul ladzi al malikul qudusus salamul mu'minun, dan seterusnya. Tapi yang Allah perkenalkan pertama, dia pengasih dan penyayang. Jadi itu kita doakan saudara kita yang kena musibah, mudah-mudahan tidak kehilangan iman. Sebab tidak sedikit orang yang musibah kehilangan iman. Tapi Aceh diakui oleh dunia. Ketika tsunami 2011 terjadi di Sendai, Jepang, itu banyak yang bunuh diri. Setelah itu ternyata dia sendiri yang hidup. Dia harakiri. Untuk apa lagi ku hidup hanya sendiri? Nah, tapi kita alhamdulillah di Aceh ini diberikan iman oleh Allah bahwa semua adalah milik Allah. Karena itu Allah mengingatkan di dalam surat Al-Ghabun, semua musibah itu tidak ada yang bisa dikendalikan manusia, hanya Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semua yang terjadi. Kenapa banjir ini? Izin Allah. Tidak bisa. Bertanya mengapa itu untuk introspeksi diri, tapi untuk melarang menggugat tidak bisa. Karena ini semua kewenangan Allah. Hanya Allah yang bisa menghilangkan bencana. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, fala kashifa lahu illa huwa. Tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Semua musibah sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kita hadir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apa saja bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, ya semuanya ini sudah tercatat. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tercatat semuanya sebelum kami mewujudkannya. Nah jemaah, jadi yang merah itu kita yakini tidak terjadi pada kita. Allah tidak mengazab kita. Kita berbaik sangka. Mudah-mudahan dengan musibah banjir ini, di musibah kedua yang terbesar di Aceh setelah tsunami, kita semakin taat. Ya, negeri kita diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa 26 Desember 21 tahun yang lalu. Yang hari ini umurnya 25 tahun, dia tidak tahu apa-apa. Cucu kita, ya anak kita, 25 tahun itu umurnya 4 tahun. Apalagi Wildan. Wildan tidak tahu apa-apa peristiwa ini, belum lahir dia. Jadi tidak terasa ibu bapak ya. Kita sudah tua. Bang Buyung waktu itu semangat tuh. Sebagai tim ya bantuan. Sekarang Bang Buyung udah berapa umur? Dulu masih 40-an Bang Buyung ya. Luar biasa. Sudah terasa tua kita.
Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah juga akhlak dan ibadah amal kita. Jangan sampai umur tambah, amal nggak tambah. Nauzubillah. Ya. Jadi semakin dekat kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan musibah ini semakin penuh masjid-masjid nanti. Ya. Saya rindu sebenarnya dengan para pemimpin-pemimpin di TV itu. Kalau bicara musibah ini, sejak tsunami atau musibah apapun, bicaranya biasanya tatarannya sains, ilmu pengetahuan. Ya. Tidak mengakhiri dengan ucapan mari kita semua kembali kepada Allah. Yang agama Nasrani penuhilah gereja, yang kelenteng-kelenteng, yang muslim penuhi masjid, ya, korupsi direndahkan. Coba kalau ada pejabat ngomong gitu. Karena ini semua teguran Allah. Oh subhanallah, pasti rakyat mendukung. Ya. Rakyat mendukung. Nah jadi jamaah ini sudah kita alami. Ini menghantam 14 negara. Ini bencana besar dunia yang tidak ada tandingannya sampai saat ini. Karena waktu dulu ada juga bencana, tapi manusia belum banyak. Ini coba perhatikan simulasinya. Ini dari Aceh, dia hantam Phuket, ya, dia hantam Penang. Ini malah dewa nih, India. Ya. Terus dia bergerak nih, tsunami-nya terus. Ini Jazirah Arab nih. Makanya ada bupati yang sedang umrah sekarang. Marah itu masyarakat ya. Mohon maaf kalau ada familinya, saya tidak sengaja nih. Astagfirullah. Ya. Tapi ini sudah terbuka. Bukan umrah dilarang, ya. Tapi ya apalagi kita pejabat, kita tidak ada masalah. Ya. Kita batalkan selesai, kita sudah bayar. Nanti Allah akan bereskan. Jadi ini bencana besar. Ya. Bagaimana dahsyatnya? Ya. Kalau ini simulasi yang dibuat oleh para ahli, ya. Ini karena saya pengamat kebencanaan. Ya, dan sering memberikan pencerahan tentang kebencanaan, itu bagaimana hebatnya tsunami. Nah, yang kemarin itu ini, ya. Jadi dia datang dari sini, tanggal 23, dia mampir Selat Malaka, dia berputar-putar di sini. Ya. Yang puncaknya tanggal 25-26. Jadi ini foto satelit ini saya alhamdulillah bisa dapat 25-26. Ya, yang sebelumnya belum sangat keras. Sehingga hujannya sampai 3 kali di wilayah Sumatera. Jadi jamaah, nah apa sebenarnya masalahnya? Ternyata masalahnya itu bukan si siklon. Siklon ini dia hanya mau kasih air untuk bumi. Yang masalahnya itu rusaknya hutan. Ya. Ini sebenarnya air. Kalau ada ibu, kalau ditanya sama cucunya atau anaknya, air itu dari langit atau dari bumi? Ibu jawabnya apa? Langit. Kalau kita merujuk Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 10, وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ini firman Allah, Al-A'raf ayat 10. Sungguh kata Allah, kami telah tetapkan kamu di muka bumi, Nabi Adam dan keturunannya. Lalu di muka bumi ini didiamkan, oh enggak, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. Kami sediakan ma'ais, sumber penghidupan. Karena itu di bumi itu Allah sediakan semuanya. Qalilan ma tashkurun, lebih sedikit yang bersyukur. Air bukan dari langit, karena di langit tak ada danau, tak ada laut, tak ada sungai. Yang ada samudera di bumi. Yang ada danau di bumi. Lalu kenapa ada air di langit? Nah, ini para ahli yang menjelaskan. Karena matahari itu sinarnya ngeri sekali. Di tempatnya sana miliaran derajat. Dia menembus bumi sampai 6.000 derajat Celcius. Gosong kita. Maka Allah jadikan bumi ini 70%-nya itu air. 30% darat, Bu. Karena itu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Jadi kalau kita lihat peta, kita hanya 30%, selebihnya air semua. Dibalik bagaimana? Kalau ada orang nyeleneh, ya kan? 30% air, 70% daratan. Nggak ada Masjid Al-Hidayah ini. Kalaupun orang hidup hitam-hitam, make up nggak laku, ya, terkupas semua. Karena itu ini matahari sekarang bersinar, nggak ada sistem yang bisa membangun kecuali Allah. Air ini Allah naikkan semua. Karena itu kita bisa naik Honda tenang, ke pasar tenang. Karena ada air yang sedang naik, namanya evaporasi, penguapan. Itu sebabnya Honda kita pegang kenapa basah? Karena ada air yang Allah turunkan jadi embun. Nah sebenarnya Allah kirim air ini
sudah ada takarannya. Saya lupa sunting ayatnya dalam Quran. Semua yang Allah turunkan sudah ada qadarnya. Jadi Allah tidak zalim. Jadi harusnya air ini masuk ke dalam hutan-hutan itu 40 sampai 50%. Untuk apa? Disimpan oleh si pohon. Pohon tidak rakus dia. Pohon perlu sedikit air, tapi selebihnya dia simpan. Musim kemarau nanti manusia butuh. Karena itu dia keluar dalam mata air. Sumur kita gali lagi dalam sikit, ada air lagi. Tapi gara-gara hutan dibabat oleh manusia rakus dan serakah, dia masuk, kata para ahli, hanya 10 sampai 30%. Selebihnya jadilah banjir. Jadi siapa yang salah? Yang salah manusia. Sekarang katanya Baris Krim sudah sedang bersiap-siap mencari. Ya. Kita berbaik sangka lah, walaupun orang bilang ini jeruk makan jeruk nih. Ya, kita nggak tahu. Jadi katanya siapa? Malah pengamat lingkungan mengatakan, kan ini sudah tahu sebelum kejadian. Ya mah, dia hanya kehilangan kayu-kayu gelondong, tapi masyarakat kita hancur. Dia sudah kaya raya. Mana dia tinggal di Tamiang, mana dia tinggal di Sumatera Utara. Ini dihancurkannya. Begitu indah Allah bangun ini. Coba, seindah kali kan? Lihat, sekarang pemandangan ini tidak nampak. Tiba-tiba datang air seperti ini. Runtuh jembatan, hancur. Tidak bisa lagi kita menyeberang jalan. Ini Pak Hasrijal kayaknya di lapangan sekarang. Ya. Turun ini. Igun juga mungkin. Ya, teman-teman PU ini sudah terus mencari. Ya, nah ini hanya beberapa foto yang bisa saya dapat. Ini kondisi sekarang. Ini kalau lihat aslinya di Padang ini cantik sekali sebelumnya. Tapi saya tersentuh dengan ini. Ya. Yang lain hancur. Ini paling tidak sebuah simbol juga rumah Allah. Ya, Allah tidak menghancurkan. Bahkan sekarang lagi viral ini ada masjid juga yang kokoh ya di tengah pusaran banjir. Batu-batu yang dibawa. Lumpur, tanah, ya, retak, longsor. Ini jemaah, ya. Ini kayu-kayu ini sudah siap sebenarnya. Bukti bahwa terjadi pembalakan itu, kalau mau tahu, banjir bandang. Banjir itu ada dua, banjir limpasan. Itu kayak rumah kita tergenang di depan, karena tidak mampu ditampung. Kalau banjir bandang, dia bawa balok kayu. Kalau lihat kayu-kayu ini, akar pohonnya banyak, itu jarang, tapi itu memang terangkat. Tapi kalau ini kayu sudah dipotong nih. Nah, jadi korban itu sudah 807. Ini sudah data 3-4 hari yang lalu. Ini akan terus bertambah. Thailand juga banyak rupanya. Ya, Thailand. Malaysia belum terdata lengkap. Artinya ini bencana. Ya, subhanallah, kita selalu bermohon kepada Allah. Ya. Nah, terakhir nanti kita minta Ustaz Rustandi. Jadi Allah sudah beritahu bahwa musibah ini karena kamu, ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Tapi keburukan yang menimpamu kesalahan dirimu sendiri. Ini para ulama juga mengatakan yang dimaksud kesalahan diri tidak menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, runtuh gempa. Gempa tidak membunuh. Yang membunuh runtuhan bangunan. Kalau ada gempa kita lari keluar, selamat kita. Walaupun 9 skala Richter lebih pun tidak apa-apa. Paling kita muntah. Tidak bisa berdiri. Tapi kalau di bangunan runtuh kita. Kenapa? Karena bangunannya tidak mengikuti arahan-arahan sains. Ini yang dikatakan oleh Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Itu kesalahan kamu. Ya. Banjir. Saya juga tidak tahu nih siapa yang harus digugat ya, karena menurut paham awam saya sebenarnya siklon Senyar itu kan sudah diketahui kemana arahnya. Paling tidak ada sinyal lah. Ini hujan akan lebat terjadi, kemungkinan banjir besar. Siap-siap. Ya, mungkin sudah ada yang bisa beli pelampung. Sudah ada yang siapi plastik sampah, masuki barang-barang, ikat semua. Ini kan ceritanya terjadinya sangat cepat. Bencana ini di luar dugaan. Wallahu alam, ya. Karena Allah sudah beri ilmu. Maka sekarang Sulawesi di warning.
Kemungkinan Sulawesi akan diterjang juga oleh badai. Ya, sekarang sedang di sana sudah ada warning. Nah, manusia berperan merusak lingkungan. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Saya kalau membaca ayat ini tertunduk, saya sering merenung. Ini 15 abad yang lalu nih. Ayat ini turun, nggak ada penerbangan liar. Zaman Nabi nggak ada illegal logging, nggak ada tambang-tambang yang merusak. Zaman Rasulullah. Tapi ayat ini sudah turun 15 abad yang lalu. Ini menunjukkan Al-Quran itu sepanjang masa. Dia tak pernah lekang. Al-Quran terus bicara. Nah, mudah-mudahan jamaah Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kekuatan ya menghadapi ini semua sebagai ujian, dan ujian ini mengangkat derajat kita semua. Ya. Siapapun yang ingin naik tingkat dia harus ujian. Allah yang tahu, saya, Bapak, Ibu, Allah yang tahu, yang melihat. Oh, Pak Yusuf, misalnya, tolong saya sering kasih contoh Pak Yusuf. Pak Yusuf tidak marah biasanya. Pak Yusuf ini oleh Allah dia tahu tingkatnya sekarang di sini, maka diuji oleh Allah supaya naik lagi. Tidak mungkin orang SD selamanya. Dia harus SMP, dia harus SMA, dia sampai bahkan sarjana. Allah uji semua sesuai. Ya, begitu dia lulus, Allah tingkatkan derajatnya. Kenapa orang kafir tidak diuji? Orang kafir kenapa nggak diuji? Orang kafir nggak ada sekolah. Kalau sudah masuk agama Islam, itu kita sudah sekolah namanya. Setiap sekolah kita terdaftar. Maka orang kafir walaupun mau ujian, Allah nggak kasih. Nggak ada dalam registrasi. Siapa namamu? Martius. Martius tak ada. Kamu nggak bisa ikut ujian. Nggak diuji. Sementara sertifikat ujian ini dibutuhkan nanti di akhirat. Karena itu Allah tegas mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, dia tertolak. Nah, kita bersyukur, kita semua sudah punya sertifikat ujian. Nilainya tidak apa-apa, pas-pasan pun boleh lah. Nah, yang penting jangan palsu, asli. Aman. Kenapa ketawa? Oke, ya. Nah, ini musibah Allah uji. Jangan lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah itu peringatan. Ya, yang kedua, karena kita mungkin terlalu fokus dunia, merusak lingkungan, panggilan azan tidak peduli. Saya sangat yakin waktu kita kena tsunami juga, setiap kita kena musibah kita biasa teringat ini. Mungkin sumber rezeki kita bercampur halal dan haram, kita ingat lagi. Anak yatim terlantar, silaturahmi renggang, dan lain-lain. Allah menegur. Teguran ini tanda sayang, tanda cinta. Sudah saya kisahkan yang lalu. Kita dicubit oleh ibu, dipukul oleh ayah, supaya kita baik. Jamaah, kesimpulannya, bencana alam tidak bisa kita kendalikan. Tetapi Allah sebagai pengendali memberi kesempatan kita untuk berdoa, istighfar, sedekah, amal kebaikan. Maka kita dihindarkan dari bencana. Bahkan para ulama mengatakan kita ditakdirkan musibah besar, tapi karena kita bersedekah, tiba-tiba kita hanya terpeleset. Itu urusan Allah. Bukan kita yang mengubah takdir, yang mengubah takdir Allah. Allah itu menetapkan takdir, maka Allah berkuasa mengubahnya. Maka semua yang terjadi takdir Allah. Kita baru tahu takdir setelah terjadi, kan? Belum kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi kita keluar ini, tapi dengan kita berdoa, Allah bisa ubah takdir kita. Maka banyaklah ini. Nah, sementara pengurangan risiko bencana ini urusan ilmu pengetahuan. Dari saya cukup, ya. Mudah-mudahan ini memberikan kita semuanya keyakinan, keimanan, dan mari kita ajak terus jamaah saudara-saudara kita untuk sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Rustandi dengan hormat saya persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang penting ya setelah kita sarapan bersama. Saya nggak tahu nasinya jadi dimasak, nggak ada gas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada gas ya? Nggak apa-apa. Kita kembali kepada Allah. Kue
Kue ada tapi alhamdulillah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada Ustaz? Duduk Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Insinyur Haji Faizal Al-Jansah tentang kebencanaan. Mudah-mudahan menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia makhluk Allah ini tidak ada apa-apanya. Amin. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, karena kita makhluk yang lemah, kita harus selalu berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, dan kita selalu berdoa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan terkait dengan penggalangan donasi, penggalangan dana selama 6 hari. Dan ini kita sepakati tadi malam musyawarah, ini tahap pertama. Artinya akan kita buka lagi tahap berikutnya. Karena ternyata mendapatkan informasi kita, sepertinya memang masa darurat musibah banjir ini amat sangat panjang. Tidak cukup 10 hari, 20 hari, tapi kalau melihat kondisi hari ini di lapangan, seperti Tamiang misalnya, sampai hari ini walaupun air sudah surut tapi masih tergenang di mana-mana. Dan sudah mulai tercium bau bangkai dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya wallahualam apakah memang termasuk manusia dan binatang-binatang yang terendam. Oleh karena itu, insya Allah gerakan kita juga tidak cukup sampai saat ini. Mudah-mudahan terus ke depan kita buka open donasi yang tahap kedua. Untuk tahap yang pertama, kami atas nama kepanitiaan yang ditunjuk oleh BKM dan Pak Kadus mengucapkan jazakumullahu khairul jazaa. Amin ya Allah. Luar biasa, dalam waktu 6 hari kita mendapatkan sedekah sumbangan dari Bapak Ibu, jamaah masjid dan juga warga daripada dusun Mesara Agung. Ini luar biasa. Kami nggak nyangka juga sampai segini banyak. Oleh karena itu, terhadap yang sudah kita kumpulkan di tahap pertama ini, insya Allah beberapa hari ke depan, step by step, sedikit demi sedikit akan kita salurkan. Tadi malam kami sudah musyawarah, sepertinya untuk tahap awal memang kalau untuk langsung kita yang mengantarkan agak sulit. Kenapa sulit? Kalau kita antar sendiri langsung via darat misalnya, paling-paling hanya sampai ke Biren. Karena jembatan Kutaglan masih terputus. Sementara kalau untuk wilayah Pidijaya sampai ke Biren itu memang sudah menumpuk bantuan. Sudah banyak. Nah, kita inginnya sebagaimana saya dapatkan dari Ibu, Ustadz sampaikan ke tempat yang memang kurang bantuan. Misalnya kayak Tamiang, Aceh, Tengah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tadi malam kami sudah musyawarah, kami akan coba nanti kerjasama dengan Lanur yang punya helikopter. Kemudian dengan BP Badan Bencana BA Aceh yang menanggulangi kebencanaan yang punya helikopter itu, kita nanti akan serah terimakan kepada mereka. Mereka lah yang akan mengantarkan dengan helikopternya itu ke tempat-tempat pengungsian yang memang masih minim bantuan. Setuju ibu-ibu kira-kira? ya, Alhamdulillah. Jadi kita insya Allah kerjasama dengan organisasi lain. Yang penting yang sudah kita berikan ini ikhlaskan, mudah-mudahan sampai ke tempat yang kita niatkan. Amin. Lalu tadi seperti Ibu Eva, dan saya pikir kalau juga ada jamaah lain yang memang keluarganya ada terkena musibah langsung, boleh koordinasi dengan kami, kita sisihkan sebagiannya untuk diserahkan langsung, mungkin mau sekalian pulang melihat menjenguk, ada yang dibawa dari jamaah kita, insya Allah kita bisa berikan. Dan ini langsung bisa sampai kepada yang membutuhkan.
Jadi kalau ada di antara jamaah ini, oh saya Ustaz di Gayo, saya di Biren, saya di apa, langsung kena musibah, kalau boleh, boleh. Karena ini memang tujuannya untuk diberikan kepada yang kena musibah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga yang berupa uang. Ini juga luar biasa. Laporan dari Pak Sofian, Syekh Sofian yang melalui rekening tadi malam itu sekitar 26 juta berapa ya? 26 juta 180.000. 26.182.000 rupiah. Dan yang melalui kotak-kotak amal, ada 3 kotak amal yang kita simpan itu, alhamdulillah jumlahnya juga luar biasa. Kita buka tadi malam sampai jam 12, Pak Imam juga luar biasa mendampingi kita. Berjumlah 9.510.000. Masya Allah. 9 Jadi kalau dijumlahkan, saya sebenarnya berapa tuh? Saya belum jumpa. 35 sekian. 35 sekian. Sekitar 35 juta. 35 juta ini insya Allah akan kita berikan sembako. Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, kami dapat informasi memang saat ini yang sangat-sangat diperlukan oleh para korban musibah banjir dan longsor ini adalah makanan. Makanya kita bertahap nanti. Jadi makanan yang paling inti, makanan, minuman, obat-obatan. Baru nanti tahap berikutnya bersamaan dengan nanti insya Allah sudah terpenuhi makanan, pakaian ini juga sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, apapun yang sudah Bapak Ibu berikan, yang sudah kami terima, insya Allah dipercayakan kepada kami untuk kita salurkan. Dan ada juga tadi malam dari Ketua BKM mengatakan insya Allah Ustaz, mungkin di tahap kedua, dari jamaah lain juga, tahap kedua nanti setelah tahap pertama ini nanti kita salurkan dengan orang lain. Tahap kedua jalan mungkin sudah tersambung juga. Insya Allah kita rombongan jamaah ini mungkin bisa langsung juga langsung ke lapangan. Karena ada kepuasan batin nanti ketika kita bisa menyerahkan langsung ke tempat yang kita tuju. Jadi demikian barangkali Bapak Ibu laporan singkat dari kami yang mungkin sebagai koordinator donasi ini, open donasi ini, insya Allah kami akan berusaha hari ini untuk bisa tersambung dengan yang pertama Lanut dulu, yang kedua BPBA, dan juga yang ketiga ada kabar dari Pak Awi juga. Bisa juga yang kalau memang mau melewati daerah Lok Sumawe dan Langsa itu kita via laut. Ada kapal yang menyediakan transportasi khusus untuk membawa bantuan-bantuan yang akan disumbangkan kepada para korban musibah ini. Kami atas nama koordinator dan juga seluruh pengurus PKM dan juga Dusun Besar Agung, Pak Kadus tadi malam menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan bantuannya. Mudah-mudahan sebagaimana disampaikan Ustaz Faisal, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kata Nabi, sedekah bisa menolak bala. Kita hari ini alhamdulillah Allah lindungi dan mudah-mudahan seterusnya juga dilindungi, apalagi dengan semangatnya kita bersedekah membantu saudara-saudara kita yang bermusibah. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Ustaz Faisal, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Harapan. Iya, saya anak silent ketemu di rumah saya tahu ini sama maksudnya.